Suatu malam pada hari Kamis pada tanggal 16 Januari pada tahun 2020, seorang wanita terlihat berlari dengan terburu-buru ke rumah tetangganya. Di sana wanita itu pun terlihat sangat panik sembari menggedor-gedor pintu rumah dari tangganya. Hingga saat si tangga telah keluar, dia pun sangat terkejut ketika melihat noda merah di tangan si wanita. Tapi anehnya wanita itu pun tidak sama sekali memperdulikan noda merah itu, dan malah mengajak si tangga untuk segera datang ke rumahnya. Dan di sana betapa kagetnya si tangga ketika melihat adik si wanita yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada adik si wanita? Apakah si wanita yang sudah membunuh adiknya sendiri atau siapa? Mari kita bahas lengkapnya di Kafir atau Ghost Viral. Perkenalkan, wanita ini bernama Le Tin Thuyen. Wanita cantik yang lahir di kota Kanto, Vietnam pada tahun 1991 ini merupakan seorang lulusan kampus pendidikan. Ini membuatnya sempat menjadi seorang guru honorer di salah satu sekolah terpencil di kota Quang Yên. Hampir kurang lebihnya selama 3 tahun, Le Tin pun dengan tekun menjalani pengabdiannya menjadi seorang guru honorer. Hingga akhirnya pada tahun 2018, Le Tin pun diangkat sebagai seorang guru tetap dengan status pegawai negeri, sekaligus dipindah tugaskan untuk mengajar di salah satu SD yang ada di kota Haiphong. Nah, semenjak dipindahkannya Le Tin ke kota Haiphong, dia ini kini tinggal bersama kakaknya bernama Baji Suwan, yang kebetulan juga merupakan seorang guru yang sudah lama mengajar di salah satu SD di kota Haiphong. Ini jelas membuat Baji sangat senang, karena selain kini dia bisa tinggal bersama dengan adiknya, datang Le Tin juga bisa membantu dirinya untuk merawat sang anak, karena semenjak statusnya menjadi janda sejak tahun 2016. Dia ini kerap kesusahan untuk membagi waktu untuk anak dan pekerjaannya. Selama 9 bulan Le Tin tinggal di kota Haiphong, dia ini merasakan banyak sekali perbedaan dengan kota tempat pengabdiannya dulu. Seperti kota Haiphong yang lebih ramai, banyak jajanan pilihan di pinggir jalan yang membuat Le Tin sangat senang, hingga banyak cowok-cowok tampan yang kini mulai berusaha untuk mendekati Le Tin. Hal ini pun kemudian Le Tin ceritakan kepada sang kakak, yang membuat Bajin memberikan nasihat kepada adiknya yang masih polos itu, agar dirinya ini berhati-hati dengan cowok-cowok tampan yang sedang mendekatinya. Karena biasanya kalau cowok-cowok mendekati seorang wanita, bisa aja itu benar-benar cinta atau cuma ada maunya. Sayangnya waktu itu karena Le Tin yang masih polos-polosnya dalam bidang percintaan, dia ini tidak menghiraukan nasihat dari sang kakak dan malah mendownload beberapa aplikasi kencan tanpa ketahuan dari Bajin, lalu masang foto profil di aplikasi tersebut menggunakan foto asli dirinya. Ya, ini jelas membuat para lagi hidung belang yang melihat kecantikan dari Le Tin. Mereka pun ramai-ramai ngechatin si Le Tin. Ada yang minta video call, ada yang minta ditemenin ngopi, bahkan sampai ada yang minta pap. Pokoknya banyak banget cowok yang ngechat dengan permintaan yang beragam juga. Le Tin yang baru pertama kali dichatin banyak cowok-cowok ganteng, dia pun kepedean dan menerima ajakan salah satu cowok yang minta video call. Si cowok yang sangat senang karena permintaan video callnya telah dikabulkan oleh Le Tin. Dia pun kemudian minta nomor rekening dari Le Tin, dan kemudian langsung mentransfer Le Tin dengan jumlah uang yang cukup banyak. Nah, dari situlah si Le Tin ini mulai diam-diam menemui beberapa cowok hidung belang tanpa sepengetahuan dari Baji. Pada awalnya si Le Tin ini hanya menemani para cowok hidung belang hanya untuk ngopi. Tapi karena dirasa cuannya yang cukup kurang, Le Tin pun mulai berani untuk ketemu di mobil, bahkan sampai ketemuan di hotel. Ini lambat laun membuat Le Tin memiliki banyak uang. Dia pun kemudian minta kakaknya untuk merekrut seorang pembantu sekaligus seorang pengasuh anak. Karena kalau dipikir-pikir kasihan juga si Mimi, anak dari Baji, kalau harus dititipin terus di rumah tangga ketika mereka harus bekerja. Ini jelas membuat pertanyaan timbul di benak Baji, yang menanyakan lalu siapa yang akan membayar ART dan pengasuh anak itu. Dan disinilah Le Tin pun dengan jumawanya mengatakan jika hal itu sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari dirinya. Jawaban Le Tin ini jelas menimbulkan tanda tanya besar di kepala Baji,
Karena dari mana Letin bisa mendapatkan uang untuk membayar ART dan pengasuh anak? Sedangkan pekerjaan mereka itu sama, yaitu seorang guru SD dengan gaji UMR. Selama berminggu-minggu, Bajin pun terus memikirkan hal itu. Sampai akhirnya ada tangganya bernama Trinhai yang merupakan seorang supir taksi online. Dia ini menceritakan kepada Baji jika dia ini sudah 4 kali mengantarkan Letin ke sebuah hotel, di mana setiap kali dia mengantarkan Letin ke hotel-hotel itu, dia ini pasti melihat Letin yang langsung disambut oleh om-om di lobi hotel. Cerita mengejutkan ini pun membuat Baji langsung marah-marah kepada adiknya. Bahkan Baji waktu itu sampai ngomong kalau dia ini jijik dengan Letin. Di sini Letin pun tidak hanya diam, dia pun kemudian melakukan sebuah pembelaan dengan mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh Trinhai adalah sebuah kebohongan. Karena dulu si Trinhai ini sempat suka dengan Letin, tapi waktu itu Letin menolaknya. Jadi mungkin karena sakit hati itulah si Trinhai ini kemudian memilih untuk minta Letin di hadapan sang kakak. Ini jelas membingungkan bagi Baji. Dia pun kemudian bertanya dari mana Letin mendapatkan uang untuk bayar ART dan pengasuh anak. Sedangkan pekerjaan mereka itu sama, yaitu seorang guru SD dengan gaji UMR. Letin pun kemudian beralasan jika dia ini ikut bisnis online bersama temannya. Jadi dia mendapat uang lebih banyak untuk bisa bayar ART dan pengasuh anak. Nah, lo di sini nambah pusing lah si Baji, ya kan? Mau percaya sama adiknya atau percaya sama tetangganya, yaitu si Trinhai. Nah, singkatnya pada tanggal 6 Januari pada tahun 2020, si Baji ini tak sengaja bertemu dengan teman lamanya bernama Sachom Hyun dalam acara penataran guru di kota Haipong. Nah, Sachom yang dari dulu dikenal sebagai cowok nakal, dia pun bertanya kepada Baji apa adiknya tinggal di kota Haipong. Baji pun bertanya kenapa Sachom tanya di mana adiknya tinggal. Yang dijawab oleh Sachom karena sehari sebelum penataran guru di kota Haipong, dia ini sempat ikut 4 temannya yang menyewa seorang PSK dari aplikasi. Saat pertama kali Sachom melihat si PSK, dia ini langsung teringat dengan adik Baji yaitu Letin. Apalagi saat ditanya oleh salah satu temannya, PSK itu juga mengaku jika namanya adalah Letin. Ini jelas membuat Sachom pada saat itu sangat terkejut. Tapi karena dia yang tidak yakin jika itu adalah Letin, adik dari Baji, dia pun kemudian memvideo saat PSK itu sedang dikeroyok oleh teman-temannya. Baji yang terkejut mendengarkan cerita tersebut. Dia pun kemudian minta Sachom untuk menunjukkan video hasil rekamannya, di mana ketika Baji melihatnya, dia pun sangat terkejut jika wanita yang ada di video itu memang adalah adiknya. Tapi karena pada waktu itu Baji yang sangat malu dengan Sachom, dia pun berpura-pura mengatakan jika itu bukan Letin adiknya. Wajahnya emang sangat mirip, tapi sekarang Letin rambutnya pendek dan dia tinggal di kampung bukan di kota Haipong, ucap Baji untuk menutupi rasa malu dari Sachom. Nah, singkatnya setelah Baji selesai mengikuti acara penataran guru di kota Haipong, Baji yang sudah sangat murka dengan kelakuan bejat dari adiknya, dia pun kemudian langsung mengusir Letin ketika Letin baru pulang dari mengajar. Ini jelas buat Letin kebingungan dan bertanya apakah sang kakak masih dengerin kata orang lain dibanding dengan kata adiknya sendiri. Jawaban ini pun jelas membuat Baji semakin muak dan minta Letin untuk jujur, karena dia ini sudah melihat sendiri video saat Letin sedang dikeroyok ramai-ramai oleh om-om. Mendengarkan hal itu, Letin pun langsung terdiam. Tapi bukannya minta maaf atas kelakuan bejatnya itu, si Letin ini malah ngomong kalau Baji jangan sok suci, karena alasan dia menjanda juga gara-gara Baji yang dulu menyelingkuhi suaminya. Jadi tolong jangan sok suci lah, segala ngomong jijik sama aku. Baji yang tidak terima dengan ucapan dari adiknya itu, dia pun langsung menyerang Letin, yang akhirnya membuat kakak beradik itu pun saling adu pukul, yang beruntungnya pada saat itu dilerai oleh tangga. Pada pukul 1 dini hari ketika Letin masih tertidur di kamarnya, Baji yang masih tidak terima dengan perkataan sang adik, dia pun lalu menggedor-gedor pintu kamar dari Letin dengan bawa gunting jahit di tangannya, dimana ketika Letin membuka pintu kamarnya tanpa basa-basi, Baji pun langsung menusuknya berulang kali, yang membuat Letin pun langsung terkapar. Baji yang sangat shock melihat kondisi dari adiknya,
Dia pun kemudian kabur dan meminta bantuan salah seorang tetangga agar adiknya ini bisa mendapatkan pertolongan yang pertama karena kekhilafan dirinya yang dikuasai oleh emosi. Dalam persidangan kasus kematian dari Letin, pihak pengadilan pun kemudian memanggil Trinhai dan Sachom sebagai seorang saksi karena pada saat ditanya motif Baci bunuh Letin, yaitu pure karena dia tidak suka dengan pekerjaan sampingan dari adiknya yang menjadi seorang PSK. Hal ini pun dibenarkan oleh Trinhai dan Sachom karena dalam kesaksiannya kepada sang hakim, Trinhai pun mengaku jika bosnya sempat menyewa Letin untuk dipakai ramai-ramai. Hal serupa juga dikatakan oleh Sachom yang malah mengatakan jika dia dan teman-temannya sempat menyewa dan memakai jasa Letin secara ramai-ramai. Nah, tapi walaupun kedua saksi membenarkan motif dari Baci, namun dalam persidangan itu hakim pun tetap menyimpulkan jika Baci bersalah atas kematian dari Letin. Karena seharusnya Baci ini tidak membunuh Letin, melainkan dia ini membicarakan masalah itu baik-baik, karena keduanya adalah kakak beradik. Ini membuat Baci kemudian mendapat kurungan penjara selama 27 tahun, sementara anaknya akan dititipkan kepada neneknya yang berada di kampung. Wah, gimana menurut kalian mengenai kasus ini? Siapakah yang bersalah dalam kasus ini menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, terima kasih.